Shalom anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Nah, ibu harap anak-anak ibu masih tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk BDR kita ya nak ya. Nah, hari ini tanggal 17 Maret 2021 kita belajar tema 7 subtema 3 PB3 mata pelajaran Bahasa Indonesia masih mengenai karya non-fiksi. Nanti di penjelasan ibu tidak akan memberikan ya. Lalu PKN mensyukuri berbagai keragaman suku bangsa sosial dan budaya di Indonesia juga tidak ibu berikan karena sudah berulang kali ibu jelaskan. Lalu IPS keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat. Nah, ini nanti akan ibu berikan penjelasannya ya. Namun nanti kita awali dengan doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Begitu juga ya Bapa, terutama pada BDR kami hari ini, pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sampai saat ini kami masih BDR. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu isi hati kami. Kami sudah bosan dengan proses pembelajaran yang seperti ini. Namun ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan pembelajaran kami yang baru ini ya Bapak, agar kami tetap semangat pada BDR ini. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu, hapuskanlah segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Bapak, belakangan ini sekolah kami dilanda dengan keterpurukan. Tuhan, kami mohon, lindungilah sekolah kami, berkatilah sekolah kami, jauhkanlah sekolah kami dari orang-orang yang jahat. Jangan biarkan mereka merusak rumah kedua kami, di mana tempat kami mendapatkan ilmu ya Bapak, di mana tempat kami bercanda bersama dengan teman dan guru-guru kami. Tuhan Yesus, Tuhan, begitu juga mengenai pandemi ini, kami mohon ya Tuhan, segerakanlah, selesaikanlah pandemi ini, agar kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah. Kami sudah sangat rindu ya Tuhan, untuk belajar bersama dengan teman-teman di sekolah, dengan guru kami, bercanda bersama, tertawa bersama ya Tuhan, bermain bersama. Manusia yang baik, banyak lagi pergumulan dalam hidup kami, permohonan dalam hidup kami. Namun kami yakin percaya Tuhan yang akan mampukan, akan memberkati, memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap aktivitas yang kami lakukan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan materi hari ini mengenai keberagaman lagu-lagu, tarian, dan pakaian daerah. Nah, perlu kamu ketahui nak, bahwa keberagaman kebudayaan di Indonesia itu juga tampak dalam kesenian daerah ya nak ya. Bukan hanya dari bahasanya, agamanya, sukunya, dan lain-lain. Nah, ternyata terlihat juga dari kesenian daerah pada setiap daerah. Nah, yang pertama sekali kita bahas itu lagu-lagu daerah. Nah, lagu daerah ini lantunan yang populer dan dinyanyikan rakyat suatu daerah. Lagu daerah bisa dibilang mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan. Seperti diketahui nak, Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku dan budaya.
Nah, hal tersebut membuat lagu daerah di Indonesia sangat banyak. Nah, mungkin hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai lagu daerah, Nak. Nah, lagu daerah yang ada biasanya, Nak, menggunakan bahasa daerah setempat dan dinyanyikan dari masa ke masa atau secara turun-menurun. Nah, lagu daerah ini ada yang menjadi identitas semua budaya, Nak, yang harus terus dilestarikan. Itulah mengapa penting untuk mengetahui ciri-ciri dan macam-macam lagu daerah dan asalnya. Nah, secara tidak langsung kalau di lingkungan kita selalu menyanyikan lagu pada daerah kita masing-masing, dan itu sudah menunjukkan bahwa kita bangga dan kita sudah melestarikan budaya kita. Itu ya, Nak ya. Nah, sebagai contoh ini Ibu ambil hanya sedikit, masih banyak lagi. Nah, contoh yang pertama dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu judul lagu daerahnya Pisau Surit. Lalu Sumatera Utara, judul lagunya Lisoy, Sinanggar Tulo, Sing Sing So, Butet. Lalu dari daerah Sumatera Barat, Kambanglah Bungo, Ayam Den Lape, Mak Inang, Kampung Nan Jauh di Mato. Kalau dari Riau, judul lagunya Soleram. Lalu dari Sumatera Selatan, Dek Sangke, Tari Tanggai, Gendis Sriwijaya. Lalu yang terakhir Ibu berikan dari Jakarta dengan judul lagu daerah itu Jali-Jali, Kicir-Kicir, lalu Surilang. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan video lagu daerah yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu judul lagunya Ayam Den Lape. Luruhlah jalan Payo Kembang, tak belok jalan Kayu Jati, di mana hati indah karuswa. Ayam Den Lape, ayam Den Lape. Mandaki jalan pandai sike, manurun jalan gabiaro.
Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tari tradisional. Tari tradisional ini tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-menurun di suatu daerah tertentu. Nah, tarian ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut berkembang, sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan tersendiri, terutama di negeri kita ini, Nak, di mana keberagaman masyarakatnya seakan tak terbatas. Nah, sebagai contoh Ibu memberikan sedikit, sebenarnya masih banyak lagi nama tarian daerah di setiap daerahnya masing-masing. Nah, yang pertama Nangro Aceh Darussalam, nama tariannya tari Seudati, yaitu Saman Bukat. Lalu dari Sumatera Utara, nama tariannya tari Serampang 12 Baluse Manduda. Lalu dari Sumatera Barat, nama tariannya tari Piring Payung Tabuik. Dari Riau, nama tariannya tari Joget Lambak dan Tanda. Lalu dari Sumatera Selatan, nama tariannya tari Kipas, Tanggai dan Tajak. Yang terakhir Ibu berikan Lampung, nama tariannya tari Melinting dan Bedana. Nah, Ibu akan memberikan lagi video mengenai tarian daerah berasal Sulawesi Selatan, yaitu nama tariannya tari Kipas juga, namun tari Kipasnya ini berbeda dengan dari Sumatera Selatan ya, Nak ya. Ini dari Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Baik, yang terakhir mengenai pakaian daerah. Pakaian daerah atau dikatakan pakaian adat ini simbol sandang pada suatu daerah yang memiliki identitas dan diciri khaskan sebagai simbol budaya yang relevan, maksudnya seimbang ya, Nak ya. Dengan adanya kelengkapan yang dipakai oleh seorang, khususnya Indonesia, yang menunjukkan, Nak, etos kebudayaan masyarakat di Indonesia. Nah, Ibu akan memberikan contoh hanya 3, sebenarnya masih banyak lagi di setiap daerah nama pakaian adat atau pakaian daerahnya di setiap daerah masing-masing. Nah, yang pertama sebagai contoh itu pakaian adat Aceh. Nah, itu terlihat gambarnya. Nah, pakaian adat Aceh ini bernama pakaian Ulee Balang. Pakaian ini untuk pria disebut namanya baju linto baro, sedangkan pakaian untuk wanita disebut baju daro baro. Dahulunya, Nak, pakaian ini hanya digunakan oleh para sultan dan pembesar kerajaan. Namun sekarang keduanya lebih sering dipakai oleh para pengantin. Kedua pakaian tersebut mempunyai keunikan tersendiri sebagai ciri khas di setiap bagian-bagiannya. Anda dapat kamu dapat melihat keunikan bagian-bagian tersebut, Nak, dilihat pada gambar yang Ibu berikan ini dia, Nak ya. Lalu yang kedua, pakaian adat Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini
memiliki penduduk yang heterogen, maksudnya beragam. Beragam suku bangsa seperti suku Nia, suku Melayu, dan suku Batak tinggal di provinsi ini. Nah, kendati namun suku paling mendominasi dan menjadi mayoritas adalah suku Batak. Nah, suku Batak sendiri ini memiliki pakaian adat yang bernama kain ulos. Secara umum kain ulos inilah yang menjadi identitas dan ciri utama pakaian adat Sumatera Utara di nasional kita. Lalu yang ketiga, pakaian adat Riau. Nah, pakaian adat Riau ini ada 4 jenis ternyata, 4 jenis pakaian adat dalam kebudayaan masyarakat Melayu Riau. Masing-masing pakaian digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, namun secara umum pakaian adat yang menjadi identitas provinsi ini di nasional adalah sebuah busana yang bernama pakaian adat Melayu Riau. Nah, itulah contoh mengenai pakaian adat, hanya sedikit saja Ibu berikan, namun masih banyak lagi. Nah, demikianlah, Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan. Untuk tugas yang akan Ibu berikan kepada kamu itu pada halaman 115 ya. Itu ada tuliskan informasi-informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Teksnya itu di halaman 113 sampai 114. Bu, teksnya dibuat? Tidak. Ibu kasih poin, tapi kamu baca, kamu pahami ya nak ya. Nah, di situ diminta kamu mencari informasi yang penting, yang menurut kamu penting dari teks tersebut. Ibu harap kamu benar-benar membacanya dan mendapatkan informasinya itu memang benar-benar sesuai dengan teks ya. Ibu tahu kamu membuat jawaban itu dari internet atau tidak. Walaupun Ibu buat nilai kamu 100, walaupun Ibu buat nilai kamu 80, Ibu tahu mana jawaban yang memang hasil dari kerja keras kamu, hasil dari kerja keras orang tua kamu, saudara kamu, siapapun itu, hasil dari kerja keras Om Google. Ibu tahu ya. Jangan karena Ibu diam, Ibu berarti tidak tahu. Ibu tahu. Nah, nanti di pada hasil belajar kamu, yaitu rapot nanti kamu terima, itu akan kamu lihat ya. Walaupun nilaimu 100, walaupun nilaimu 80, 0, 75, berapapun, Ibu tahu mana yang hasil karyamu atau kerja kerasmu sendiri, mana yang tidak ya nak ya. Itu dia untuk PKN. Lalu di bawahnya lagi, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, itu PKN juga. Lalu di halaman 116, bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di Indonesia? Itu PKN juga. Lalu yang terakhir, sikap toleransi yang dilakukan di keluargaku, berarti keluarga kamu ya nak ya. Buat sikap toleransi apa saja yang ada di keluarga kamu. Nah, berarti itu tugasnya semua mengenai mata pelajaran PKN. Nah, itu saja. Demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.